Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita akan renungkan firman Tuhan kembali, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon pimpinan dari Roh Kudus sehingga kami mengerti dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Keluaran 3 ayat 10 sampai 11. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah merasa tidak mampu. Nah saudara, perasaan tidak mampu adalah merupakan hal yang manusiawi, hal yang wajar. Mengapa? Ya oleh karena kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas, yang lemah, yang tidak berdaya. Apalagi kalau hal itu terkait dengan perkara-perkara rohani, perkara-perkara iman, supranatural, di luar jangkauan dan kemampuan kita. Ya, tetapi juga di satu sisi merasa tidak mampu juga akan menjadi tidak baik. Dan bahkan merusak jika kita terlalu memikirkan begitu serius sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Membuat imun kita lemah, membuat kita tidak punya sikap optimis, tapi justru membuat dan menghambat kita tidak punya semangat dalam meraih kekuatan, kemampuan, dan cita-cita kita. Nah karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, sejauh mana perasaan tidak mampu itu menjadi baik dan benar? Yang pertama adalah bahwa apabila perasaan tidak mampu itu tidaklah membuat kita rendah diri, tetapi justru optimis. Artinya jangan karena ketidakmampuan membuat kita mundur dari tugas-tugas yang harus kita kerjakan, atau bahkan kita tidak mau melakukan apa-apa oleh karena kita menjadi orang yang rendah diri. Ya, seperti contoh awal Musa ya. Pada waktu Tuhan memberi tugas, dia menolak, bahkan dia tawar-menawar, bahkan dia seolah-olah ya tidak punya rasa percaya diri. Ya, berkali-kali Tuhan meyakinkan dia bahwa Tuhan akan menyertainya dan Tuhan akan memampukannya. Ya, sebagaimana ayat 11 yang kita baca tadi. Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun. Jadi selalu itu yang diulang-ulang oleh Musa. Ya, tetapi ya kita lihat pada akhir dari cerita Musa ini, walaupun diawali dengan tawar-menawar, diawali dengan penolakan Musa, tetapi Tuhan pun akhirnya memakai dia dan pada akhirnya Musa menjadi pemimpin umat yang disegani dan dihormati oleh bangsa Israel sampai dengan hari ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila perasaan tidak mampu itu kita iringi, kita barengi dengan beriman. Ya, dengan berkeyakinan sungguh kepada Tuhan. Nah, artinya mungkin betul kita tidak sepandai orang lain, kita tidak sehebat dan secemerlang orang lain. Mungkin kita tidak pandai atau tidak pintar berbicara. Kita bukan siapa-siapa. Kita orang yang biasa-biasa saja. Tetapi tidak usah berkecil hati, sebab bukankah berarti kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan? Bukan berarti kita tidak akan pernah bisa juga. Dan bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai kita. Tuhan bisa memakai orang-orang pandai di bidang akademis seperti Rasul Paulus, tetapi Tuhan juga bisa memakai orang-orang sederhana seperti Rasul Petrus yang hanya seorang nelayan biasa. Tuhan juga bisa memakai orang sekaliber, ya, misalnya ya saat ini Bapak Luhut ya Panjaitan bisa, ya. Tetapi Tuhan juga bisa memakai ya, Mbok Pinem, Tukiem, Pak Ijo gitu ya, dan orang-orang yang sederhana yang tidak dikenal dan juga yang sederhana lainnya. Jadi jangan berkecil hati, tetapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketidakmampuan itu membuat kita punya iman kepada Dia. Dan yang ketiga, apabila perasaan tidak mampu itu muncul dari kerendahan hati. Artinya dia menyadari betul bahwa sebagai manusia pastilah penuh dengan kekurangan, penuh dengan hilaf, penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Bahwa apa yang ada dan dipunyainya sesungguhnya berasal dari Tuhan, yang perlu juga dijaga, dipelihara, dan dikembangkan. Siapapun kita tanpa terkecuali, selalu ada yang bisa kita berikan
dan apapun itu pasti sangat berharga di mata Tuhan. Asal kita melakukannya dengan sepenuh hati dan semampu kita, maka Tuhan Yesus yang adalah empunya segala kehidupan kita, bahkan pekerjaannya itu, yang akan memampukan kita dan yang akan memberkati kita, yang akan membuat perjalanan kita berhasil, bahkan tidak hanya berhasil, melainkan beruntung. Mari miliki perasaan tidak mampu, tetapi dengan rendah hati, percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang mampu membawa kita kepada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan, menghibur kami, agar supaya kami yang terbatas ini, yang lemah ini, untuk tidak hidup dengan kekurangan, kelemahan yang ada, tetapi dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang ada, kami boleh bersikap optimis, kami boleh bersikap beriman, percaya pada Tuhan, dan semakin rendah hati, sadar bahwa semua yang kami miliki adalah daripada-Mu. Mampukan kami Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara dan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.